YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Tembakan mewarnai pembubaran judi sabung ayam. Seorang ibu melahirkan di atas kapal feri saat menyeberang laut. Harga bahan kebutuhan pokok mulai naik jelang Ramadan. iNews yang kembali menyapa Anda bersama saya Wilson Purba, dan selama 90 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya selain 3 informasi utama tadi. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, selama 90 menit ke depan informasi apa yang kita punya? Selamat siang, Wilson dan juga pemirsa. iNews yang hari ini memiliki sejumlah informasi terkait dengan pengobatan gratis bagi warga Surabaya. Dan kita juga memiliki informasi terkait dengan penipuan berkedok investasi. Apa yang harus Anda lakukan jika menjadi korban dan bagaimana caranya untuk memilih jenis investasi yang tepat? Kita akan membahas selengkapnya di iNews ya. Kita awali informasi siang hari ini, pemirsa. Baru berlayar 4 mil, sebuah kapal terbakar hebat di perairan Asahan, Sumatera Utara. Belasan awak kapal langsung melompat ke laut menyelamatkan diri. Insiden kebakaran kapal jenis Pukat Apung terjadi di Tanjung Api, perairan Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi setelah kapal baru berlayar sejauh 4 mil dari pantai. 13 awak kapal langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Beruntung kapal nelayan lain melihat peristiwa kebakaran ini dan langsung menolong korban. Seluruh korban selamat selanjutnya dievakuasi ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Asahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api muncul dari buritan kapal pada bagian ruang mesin. Kemungkinan apalah, selang minyak bocor. Ada berapa orang Bapak di dalam? 13. Oke, selamat semua. Nahoda, selamat semua. Pak, selepas menyadari kapal terbakar, langkah apa yang Bapak lakukan sebagai nahoda, Pak? Ya, anggota suruh terjun lah, lompat pakai lampung. Semua udah selesai, udah turun semua baru lompat aku. Berapa lama di tengah Di dalam air, Pak? di air tadi berapa lama? Tak berapa lama lah, sekitar setengah jam gitu. Akibat kebakaran kapal, kerugian yang dialami diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, penderitaan warga korban bencana banjir bandang di Adonara, Nusa Tenggara Timur ternyata belum usai. Beban warga harus bertambah saat harga minyak tanah naik 100%. Korban banjir bandang di 3 kecamatan di Adonara, Nusa Tenggara Timur terus berusaha untuk bisa melanjutkan hidup. Namun rumah yang rusak, jalan ditutupi banjir, serta jembatan yang putus membuat warga kesulitan. Namun ternyata penderitaan warga belum usai. Warga membutuhkan minyak tanah untuk membuat api. Namun saat dibutuhkan, harganya justru naik 2 kali lipat. Harga normal Rp5.500, sekarang harganya mencapai Rp10.000 per liternya. Cari minyak tanah sulit ya sekarang? Belum. Maksudnya sulit mendapatkan? Sulit sekali. Sudah berapa hari, Pak? Sudah mulai kejadian itu, kebetulan ada bencana, lebih parah lagi nih kita. Sekarang kesulitan ya? Jalur transportasi yang lumpuh akibat jalan putus menjadi salah satu penyebab sulitnya mendapat minyak tanah. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa membantu agar harga minyak tanah tetap stabil. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya,
Ya pemirsa, tidak hanya warga yang kesulitan untuk mendapatkan pasokan minyak tanah, tapi juga warga di pengungsian. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, selimut, dan juga tikar. Betul sekali, jika tadi di Adonara keadaannya bahwa minyak tanah ini langka. Lalu bagaimana dengan keadaan di Flores Timur? Kita akan bertanya langsung kepada Bapak Agus Payung Boli yang merupakan Wakil Bupati Flores Timur. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana saat ini kondisi di Flores Timur? Apakah kondisi setelah banjir ini sudah membaik Pak? Mohon maaf sebelumnya, saya lagi berada di lokasi ini terdampak bencana tertentu desa saya. Lagi dalam proses evakuasi, satu lagi jenazah ini. Dua yang lain baru ditemukan. Jadi suara maklum saya lagi berada di lapangan. Baik, proses penanganan bencana kita itu tengah dilakukan. Dan berbicara mengenai Flores Timur, itu sudah terjadi secara masif di seluruh wilayah kabupaten. Namun secara asumsinya kita pisahin dalam 3 kategori. Kategori terdampak berat, kategori terdampak sedang, dan kategori terdampak ringan. Kategori terdampak ada di 3 kecamatan. Ada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ilebole, Kecamatan Alun-Alun Timur, Kecamatan Alun-Alun Barat, dan Kecamatan Gotang Bupat. Sedangkan 4 kecamatan lainnya itu dibagi dalam 2 kategori lagi. Baik. Nah, itu Kecamatan Antara dan satu lagi di 2 yang lain di 2 kecamatan lain kategori kecil. Bagaimana dengan bantuannya Pak Agus? Apakah sudah rata dibagikan? Bantuan tengah ditangani, sekalipun ada kendala-kendala yang ada di lapangan, banyak problemnya. Di antaranya soal mobilisasi barang jasa juga manusia untuk penanganan ini terkendala. Arus transportasi utama, di mana arus transportasi laut waktu terakhir tertutup karena adanya badai. Apalagi Pulau Adonara ini pulau sendiri, terletak di sebelah ibu kota Flores Timur, yakni Larantuka. Yang kedua, transportasi darat, jalan jembatan kita itu banyak yang terputus. Jadi distribusi bantuan itu terhambat pada problem ini. Tetapi sejak hari pertama hingga hari ini, pemerintah bersama seluruh stakeholders lainnya, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga nasional, Bapak Kepalanya sudah ada di sini, Kementerian Sosial, juga relawan-relawan lainnya bahu-membahu kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan ini. Dan sampai hari ini terlayani dengan baik, walaupun terlalu maksimal. Dan untuk diketahui bahwa kebutuhan yang paling prioritas di tempat pengungsian adalah pertama soal air bersih. Karena hampir seluruh jaringan pipa air minum itu terputus total. Lalu yang kedua makanan siap saji dan makanan bukan siap saji, artinya dimasak terdahulu. Ini juga dibutuhkan obat-obatan, vitamin, penanganan kesehatan, rehabilitasi psikologi, pakaian, juga pakaian untuk anak-anak, bayi, popok misalkan, juga untuk lansia dan Pak Agus. Oke. Pak Agus, berarti kapan fasilitas ini bisa diperbaiki sehingga warga bisa beraktivitas lagi seperti tanggul diperbaiki, lalu mereka diberikan rumah layak huni sebagai pengganti? Ya, nah ini yang saya mau jelaskan. Berbiasa, yang namanya penanggulangan bencana, apapun itu di tingkat nasional, faktor penentu utamanya budgeting. Menjadi problem bagi kami adalah karena alokasi umum yang menjadi sumber finansial untuk penanganan bencana ini
itu banyak dipotong oleh pemerintah pusat, hampir 100 miliar. Baik. Untuk kepentingan COVID-19 nasional. Ini itu kita minta terbukti secara penuh dan kita oleh Bapak Presiden Joko Widodo budayanya agar seluruh terkaitan sehingga urusan kepentingan jangka pendek dan kita penanganan pengungsian, evakuasi jenazah, juga pemulihan ekonomi pasca bencana ini. Baik. Itu pemerintah pusat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga keadaan di sana kembali normal, bantuan segera bisa didistribusikan dengan baik, sehingga warga bisa hidup kembali normal. Terima kasih Pak Agus. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi mengamankan 1 warga yang diduga terlibat dalam judi sabung ayam. Pengamanan lingkungan digelar jelang bulan puasa Ramadan. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar warga yang diduga ikut judi sabung ayam. Belasan warga berhasil kabur ke hutan, sementara 1 warga ditangkap polisi. Selain menangkap warga, polisi juga mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi sabung ayam, tepatnya di Kelurahan Sekarjaya, Kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan berupa tempat gelanggang sabung ayam yang terbuat dari kayu dan besi, serta beberapa ekor ayam yang diduga dijadikan barang aduan. Kami sempat mengejar dengan para pelaku, namun para pelaku tersebut lari menuju hutan. Penggerebekan ini kami lakukan dikarenakan di jajaran Polda Sumsel dilakukan operasi sikap musi menghadapi bulan Ramadan. Tim Singa Ogan Satreskrim Polres Ogan Kemering Ulu melakukan penggerebekan dalam rangka operasi sikat musi 2021 dalam upaya menciptakan keamanan jelang bulan puasa. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Tragis, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat nekat mengakhiri hidup bersama kedua anaknya yang masih balita. Diduga kuat korban mengambil jalan pintas tersebut karena masalah utang. Warga Kampung Margamulia, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang ibu beserta 2 anaknya di dalam rumah mereka. Dari hasil olah TKP, tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi, korban berinisial DR ditemukan dalam kondisi tergantung. Sedangkan kedua anak DR yang masih balita, yakni YY 5 tahun dan AA 3 tahun, keduanya ditemukan terbaring dengan mulut berbusa. Polisi juga menemukan sebuah surat wasiat yang ditulis korban terkait hutang. Untuk luka, jejas di leher yang jelas akibat dari jeratan bunuh diri ataupun tali selendang yang memang digunakan oleh si ibu untuk bunuh diri yang diduga setelah mengambil nyawa kedua anaknya. Adapun motif dari si ibu, kebetulan ada surat wasiat dari si ibu yang pada intinya dia terlilit hutang dan bingung dan mungkin juga takut dengan keluarga, dengan suami yang akhirnya mengakibatkan dia kalap, dia bingung dan akhirnya menghabisi nyawanya sendiri dan kedua anaknya. Diketahui aksi nekat DR dilakukan saat suaminya tengah bekerja. Polisi pun tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Pengurus RW setempat juga menyebut tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari perilaku korban akhir-akhir ini. Dari saksi itu terakhir melihat korban itu kemarin sore maghrib, dari maghrib nggak ada aktivitas lain, nggak kelihatan lah sampai pagi. Ya dikira sama adiknya itu pergi ke Cimahi karena kan keluarganya dari Cimahi. Usai olah tempat kejadian perkara, ketiga jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Gagal melakukan atraksi di jalan raya, seorang pengemudi angkot menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, 6 orang mengalami luka parah, termasuk sopir angkot.
Aksi supir angkot ugal-ugalan sambil beratraksi dengan duduk di jendela berujung petaka. Tak bisa menguasai kendaraannya, angkot yang dikemudikan supir ini menabrak kendaraan roda 4 lainnya dari arah yang berlawanan. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Bandung Cianjur di Kampung Cikijing, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 mobil ringsek, sedangkan 6 orang mengalami luka serius termasuk supir angkot. Menurut keterangan petugas, rombongan angkot tersebut konvoy usai mengadakan acara tradisi Papajar menjelang bulan Ramadan di Janggari. Namun saat menuju pulang ke arah Cianjur Kota, pengemudi angkot beraksi ugal-ugalan. Yang bersangkutan melakukan atraksi berkendara, jadi keluar dari kaca pengemudi, lanjut melakukan atraksi dan hilang kendali sehingga kendaraan angkot tersebut masuk ke jalur lawan sehingga terjadi kecelakaan tabrakan dengan minibus. Kondisi korban 4 orang korban telah diizinkan pulang, sedangkan pengemudi angkot serta penumpang yang ada di mobil minibus patah tulang kaki. Usai perawatan, polisi akan memeriksa supir ugal-ugalan dan akan menerapkan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas tentang gangguan di jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, penipuan berkedok investasi terus memakan korban. Apa yang harus dilakukan korban dan bagaimana cara memilih investasi yang tepat? Usai jeda kami akan hadirkan dialognya bersama Bernadetta Ginting dan juga pakar hukum juga korban.